Yang minggu lalu harusnya juga ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Ini adalah grup 13 kuliah riset operasi kelas B ya, informatika B. Hari ini akan insya Allah ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan, diawali dengan kelompok Mas Riza dengan materi model transportasi ya. Melanjutkan di metode stepping stone. Jadi kemarin sudah ke tabel awal, sekarang dilanjutkan ke stepping stone-nya. Silakan Mas Riza, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Ini saya langsung aja. Nah, ini yang langsung ngisi atau dari apa kotak-kotak yang nggak ada isinya, dari kayak Kudus D. Ini Kudus D itu harus loncat. Nah, itu harus kembali lagi ke Kudus D lagi. Kayak ini dari Kudus D, lalu nah dari Kudus D ke Kudus C, dari sini kan, lalu ke Kudus DC, lalu ke Kudus D, lalu kembali ke Kudus D lagi. Nah, ini tuh diulang semuanya sampai semuanya ini udah ada. Nah, setelah itu dijumlah, yaitu ke jumlah dari yang dilompatannya tadi. Nah, di awal dari yang pertama ini plus, jadi plus dikurang ini kan plus, lalu ini menjadi min, yaitu selang-seling gitu. Jadi ini plus, ini min, maaf, min. Nah, selanjutnya bakal gini. Oh, maaf. Oh ya, sebelumnya itu ini tuh kalau misalnya udah dilempati semuanya, itu nanti hasilnya itu dicari. Yang minusnya itu paling kecil. Nah, kebetulan ini yang minusnya paling kecil itu 400 min 450, nah, dari Demak A, yaitu dari sini. Nah, itu lanjut ini tadi yang dilempati tadi, dari ini kan dimulai dari Demak A yaitu plus, lalu ke Demak DC, lalu menjadi min kan, lalu ke KC Kudus C, lalu ion plus. Nah, setelah itu dari min ini, dua ini dicari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ini 25 kan. Nah, setelah itu dari semua ini tuh kata-kata ini ditambah atau dikurangi sesuai dengan plus atau minusnya. Jadi misal kayak ini 25 dikurangi dengan 25 kan 0. Lalu yang ini menjadi 25 karena 0 ditambah dengan 25. Dan selanjutnya yang ini juga ini. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu diulang lagi dari yang kosong-kosong ini tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kan tadi kan diulang lagi kayak dari awal tadi. Nah, itu tuh diulangi sampai dari hasil ini tuh nggak ada yang min. Itu tadi saya iterasi ke 1. Nah, diulangi sampai nggak ada yang min. Setelah itu dijumlah, yaitu kalau kali 600 dan lain sebagainya. Kalau udah selesai nggak ada yang min. Nah, untuk iterasi yang kedua dan selanjutnya nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan oleh siapa? Dilanjutkan ke sebentar. Iterasi kedua itu Bagas, Bu. Silakan Bagas. Oke. Yang iterasi ketiga siap-siap ya. Iterasi ketiga siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang iterasi yang kedua yang saya lanjutkan. Pertama itu kita kan sudah ketahui kan hasil dari Mas Riza tadi itu kan ketemunya kan 660 hasilnya 260 dan seterusnya. Dan ini dicari yang apa hasil yang masih kosong-kosong itu seperti kudus D kosong nilainya belum ada, terus kudus E dan kudus F. Cara pencariannya itu melalui dengan kudus D, lalu ke kudus ini kudus A, lalu ke demak A, lalu ke demak D lagi. Nah, hasilnya itu ntar min 430. Sedangkan yang F itu sama seperti yang kudus D. Itu hasilnya min 480. Dari iterasi kedua itu min yang paling terkecil itu 480. Nah ini kan min 480 dibandingkan antara 260, 300 sama 270. Jadi hasil yang tidak akan min pada kudus E ini maka diiterasi dioptimalkan jadi kudus E dikurangi kudus A ditambah demak A dikurangi demak E dan hasilnya kayak gini. Dan yang iterasi yang tadi itu ini kan ada 260 dan 25. Itu kan sudah dipositif dipositifkan jadi 285 dan yang E kan sudah tidak negatif lagi maka jadinya 260 dan yang demak E itu jadi 54. Gimana caranya mempositifkan, Mas? Gimana Bu maksudnya Bu? Tadi kok Anda menyampaikannya kok sudah dipositifkan. Iya, sudah yang gimana itu dipositifkan itu? Ya ini pakai ini iterasi yang kudus E ini Bu. Kan Gimana? hasilnya Coba kan hasilnya di slide show. Di slide show terus dioret-oret pakai pen. Lah kan ini kan Bu hasilnya kan masih min 400 aduh. Taruh. Kan hasilnya kan min 480 sini tadi. Oh, nah berarti coba diulang di sebelumnya, slide sebelumnya. Oh, ya. Nah, kan ini 480. Nah, kan di sini kan ada 314. Nah, maka biar hasilnya seimbang sama yang tadi ini Bu menjadi 314 maka yang sisi ininya itu menjadi 200 berapa tadi? 260. Masa gitu pemilihannya kak gitu itu? Gimana tekniknya itu? Ya, grogi Bu. Grogi. Iya. Kita ambil nilainya yang paling kecil, Mas. Paling kecil, ya. Paling kecil. Yang kecil dan negatif. Mana yang lebih kecil negatif? Harusnya 260, kenapa kok ambilnya 314? Yang paling kecil dan negatif kan? Iya, yang ini, Bu. Iya, tadi kok Anda bilangnya 314? Iya, 260. Kan itu, Bu, dari mulai awalnya itu dari kudus E terlebih dahulu yang nilainya ini 480 ini, Bu. Ya. Nah, itu langsung ke kudus A untuk mencari itu hasil optimalnya itu loh Bu.
penjelasannya itu nggak seperti itu. Jadi kan setelah tadi dikerjakan di iterasi 1 seperti itu ya, Iya. terus kita cari gimana kita lihat 260, 25 itu apanya sih hasilnya kan ya? Iya. Hasil apa itu Mas? Hasil dari ini Bu, dari apa iterasi yang sudah dioptimalkan dan tidak negatif lagi. Masih ada lanjutannya Jadinya di iterasi. Uji bingung ya. Ini tadi yang pertama ta? Nah, ini yang kedua, slide yang pertama ini. Oke. Yang dari iterasi kedua kan masih kan hasilnya berapa yang paling kecil? Ada min 480. 480 ini, Bu. Ya, 480. Berarti kan kita kerjakan. Ya. Berarti kita rumus yang kudus E gitu ya. Ya. Kudus E. Oke. Kudus E berarti tadi Anda mau merubah yang min 40. Oke, betul. Terus lompatnya kemana? Coba saya diulang lagi. Yang ada isinya yang mana? Slide sebelumnya. Ini. Sebelumnya ini, Bu. Kudus. Nah, yang kedua aja. Habis ini, nah. Kudus E berarti jalannya ke samping dulu gitu kan? Iya, ke samping kiri dulu. Ke kudus A. Oke, berarti ke kudus A. Habis kudus A ke Demak A. Ke Demak A. Ke Demak A, terus kemudian ke Demak E. Ya. Nah, berarti kan kita lihat tadi di kudus A nilainya berapa gitu ya, di Demak A nilainya berapa. Kemudian di Demak E nilainya berapa. Ya kan? Ya. Nah, kita ambil nilainya yang paling kecil dan tandanya negatif. Berarti yang kita pilih 260. 260 itu untuk apa? Yang tandanya plus berarti ditambah 260. Yang tandanya min berarti dikurang 260. Begitu kan? Iya, Bu. Sudah benar belum? Nah, selanjutnya hasilnya berapa? Berarti yang kudus A itu jadi 0, hilang ya. Yang 0, iya Bu. Yang Demak, ya, yang Demak A jadi 285. Betul. Yang Demak E jadi? Yang Demak E jadi 50. 54. Betul. Yang Demak E, yang kudus E? Yang kudus E itu jadi 260. Masa 260? Iya Bu, 260. Loh, min 480 ditambah 260? Ini Bu, 260. Salah hitung Anda berarti? Iya. Ayo. Coba dicek lagi. Min 480 kan? Iya, min 480. Ya. Min 480 ditambah 260. Ayo berapa? Bentar Bu. Saya itu. 220, Bu. Iya, 220 min 220 ya. Iya ya Bu. Ada yang saya hitung dan masih negatif itu. Oh iya. Ya, terus jalan lagi nanti. Ya Bu. Ini salah ke belakang berarti. Iterasi 3-nya menurut Mas Bagas. Enggak Bu, itu Tania Bu. Beda lagi. Beda lagi. Tapi kan melanjutkan ini toh. Ya, masih melanjutkan Bu. Masih ada iterasi sampai iterasi 5. Nah, berarti ada yang salah kemungkinan. Karena di Mas Bagas salah, berarti yang belakang-belakang juga salah. Berarti diperbaiki dulu gimana? Gini Bu, ini saya kerjakan sampai iterasi kelima ya. Nanti itu tinggal anak-anak sendiri yang jelasin sama itu. Kalau nggak salah saya cek hasilnya udah sama kayak di PPT, di papernya. Jadi hasil saya sudah sampai udah benar gitu. Kalau di teman-teman salah mungkin ada tiponya mungkin Bu. Oh, typo. Yang udah benar bisa ditampilkan Mas Riza. Slide-nya sudah benar. Tapi ini langsung saya kerjakan ke yang udah hasil akhirnya Bu. Nggak apa-apa kan? Yang iterasi kedua yang punya Mas Bagas. Kalau iterasinya udah Udah
Sebenarnya udah kirim sih. Udah apa? Kirim. Ya ke teman-teman. Oh, mungkin ada yang saya salah juga mungkin jadi ngefek juga ke teman-teman juga. Mungkin saya juga gitu. Jadi saya cek dulu. Boleh dicek dulu ya. Mungkin presentasi yang selanjutnya dulu Mas Kiki. Nanti mungkin setelah Mas Kiki bisa kembali ke Mas Riza lagi ya. Silakan Mas Kiki. Kelompoknya Mas Kiki. Iya Bu. Oh, udah masuk dah Bu presentasi saya. Bu. Belum. Nah, ongoing. Iya. Ya, sudah. Di slideshow ya. Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai, saya lupa judulnya Bu, maaf. Mengenai penggunaan vocal approximation method dan stepping stone pada distribusi air di PDAM Surakarta. Bu. Jadi kemarin kan kita kan udah menjelasin mengenai metode farmnya Bu ya. Sekarang Kami sudah menjelaskan ya, bukan ngejelasin ya. Iya, menjelaskan tentang metode farmnya. Sekarang kami mau menjelaskan mengenai metode stepping stone-nya. Mungkin teman saya bisa melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar. Saya menjelaskan tentang metode stepping stone. Setelah kita mengisi tabel menggunakan metode FAM, langkah selanjutnya adalah stepping stone. Caranya yaitu langkah awal kita isi tabel yang paling kiri dulu dengan perbandingan dari remain dan kolam Kartosono dibandingkan nilainya yang lebih kecil. Lalu kita hitung jumlah dan itu hasilnya demand-nya 10.551 dengan kolam Kartosono dengan nilai 33.437. Dimasukkan yang paling kecil yaitu 10.551. Lalu kita geser lagi ke bagian 2, yaitu 13.397 dengan 33.437. Bandingkan nilai yang paling kecil ketemu yang 12.337. Mas, ini metode apa? Stepping stone, Bu. Nah, itu yang Anda jelaskan itu metode ini not wise corner. Kalau seperti itu, ya langsung aja kita mengisi sel yang kosong kalau stepping stone. Kalau yang Anda jelaskan kita itu langsung not wise corner ya. Langsung masuk sel kosong. langsung masuk ke ini aja yang pengisian stepping stone-nya. Pengisiannya yaitu misalkan kita akan mengisi yang tujuan serengan. Untuk bisa kembali ke serengan tersebut, maka kita akan melompat dengan tegak lurus dan bergerak melawan arah jarum jam. Dari tujuan serengan kita lompat ke Kliwon. Pasar Kliwon. Pasar Kliwon. Lalu ke Sumur Utara ke bawah, lalu ke kanan ke Sumur Utara Serengan, kemudian kita
bisa kembali lagi ke kolam Kartosuro Serengan dengan nilai total seperti itu. Ini adalah hasilnya dari penjumlahan yang metode stepping stone yang kita mulai dari kolam Kartasuro Serengan menuju kolam Kartasuro Pasar Kliwon, lalu dari kolam Kartasuro Pasar Kliwon kita ke bawah menuju sumber utara Pasar Kliwon, lalu ke sumber utara di Serengan, lalu kembali lagi ke kolam Kartasuro yang Serengan itu dengan hasil 154 dikurangi 154 ditambah 350 dikurangi 350, jadi hasilnya 0. Ini bisa kita lanjutkan ke yang ini, Bu. Selanjutnya boleh dilanjutkan, Fajar. Selanjutnya misalkan kita ambil lagi yang setelahnya, yaitu luar kota, kolam Kartosuro. Kita lompat ke Pasar Kliwon, lalu ke bawah lagi ke sumur utara Pasar Kliwon, lalu ke kanan ke sumur utara luar kota. Kenapa tidak ke sumur utara Serengan? Karena tadi sudah diisi. Lalu dilanjut next ke sumur utara luar kota, lalu ke atas lagi kembali ke kolam Kartosuro luar kota dengan nilai 154 dikurangi 154 ditambah 350 dikurangi 350 dengan hasil 0. Lalu kita ambil lagi yang di bagian kedua. Misalkan kita ambil yang Laweyan, sumur utara Laweyan. Kita lompat ke sumur utara Pasar Kliwon, lalu ke atas ke kolam Kartosuro Pasar Kliwon, lalu ke kiri ke kolam Kartosuro Laweyan, dan kembali lagi ke sumur utara Laweyan dengan nilai 350 dikurangi 350 ditambah 154 dikurangi 154 dengan hasil 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tahap selanjutnya dari stepping stone yang di sini. Yang pertama adalah kita mengisi sel kosong, dimulai dari sel kosong dari sumur utara jebres, kemudian ke kanan dari sumur utara, ke kanan sumur utara Pasar Kliwon, kemudian ke atas ke kolam Kartosuro Pasar Kliwon, kemudian ke kiri kolam Kartosuro jebres, dan kembali lagi ke sumur utara jebres. Kemudian tanda plus berada di sel kosong sumur utara jebres, kemudian tanda minus berada di sumur utara Pasar Kliwon, selanjutnya plusnya berada di kolam Kartosuro Pasar Kliwon, dan tanda minus berada di kolam Kartosuro jebres. Dan penjumlahannya nanti 350 dikurangi 350 ditambah 154 dikurangi 154, dan kemudian hasilnya adalah 0. Kita ke tahap selanjutnya. Kita mulai dari sel kosong sumur utara Banjarsari, kemudian melompat ke sumur utara Pasar Kliwon, kemudian melompat ke atas kolam Kartosuro Pasar Kliwon, melompat ke kiri ke kolam Kartosuro Banjarsari, dan kembali lagi ke sumur utara Banjarsari. Penjumlahannya nanti 350
kurangi 350 ditambah 154 dan dikurangi 154 dan hasilnya adalah 0. Karena ini adalah hasil akhir dari hasil analisis biaya dari metode stepping stone. Hasilnya semuanya penjumlahan tidak ada yang negatif. Karena tidak ada yang negatif, maka kita tidak melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Seperti itu. Maka hasil sudah optimal seperti itu ya. Iya, hasilnya udah optimal. Maka kita nggak perlu lagi melanjutkan ke yang selanjutnya. Oke, hasilnya berapa ternyata? Hasil dengan FAM berapa? Oh, hasilnya yang FAM, Bu, ya? Ini, Bu, yang hasilnya range yang kayak FAM-nya, Bu. 1841. Satu itu, iya. Total Totalnya. keseluruhan. Total keseluruhan ini. 8127. Sebelum di analisis berapa? Sebelum dianalisis, Disampaikan nggak di situ? enggak, Bu, enggak disampaikan. Tapi Oke, nanti coba lihat lagi ya. Sehingga kalau ada pembandingnya akan lebih baik. Oke, bagus. Dipermudah ya karena hanya satu iterasi. Jadi kesimpulannya, silakan dibacakan. Kesimpulannya Sultania, sorry. Farhan yang belum dapat nilai nih, kan? Kan tadi sepertinya sudah ada. Halo, Farhan. Oh ya, Bu, hadir, Bu. Hadir, Bu. Han, kamu belum dapat nilai, Han. Oh ya, Bu. Oke. Jadi kesimpulannya, Bu, dari kesimpulannya dari metode stepping stone tadi, semuanya nggak ada yang menghasilkan nilai negatif, maka bentuk tabel awal hasil metode FAM sudah optimal, Bu. Nah, ayo. Nah, Bu, ini, Bu, kesimpulannya, Bu. Dari penerapan metode FAM tadi, didapatkan biaya distribusi air dari PDAM Surakarta ke sejumlah daerah adalah sebesar 8.127.448. Nah, hasil tersebut sudah optimal setelah dilakukan pengecekan analisis biaya dengan metode stepping stone. Nah, seperti yang udah jelaskan mereka tadi, Bu, di metode stepping stone. Biar kontribusi gitu loh. Farhan kontribusi nggak ini ngerjakan? Oh iya, Bu, Farhan ikut Jelas, yang ini, apa namanya, yang bikin PPT-nya. Oke, ya yang penting ikut kontribusi ya. Iya, Bu. Mungkin revisinya silakan dicari dana sebelum dilakukan analisis ya, sehingga kita bisa membedakan sebelum dioptimalkan itu biayanya berapa, setelah dioptimalkan biaya berapa, akan lebih bagus diletakkan di kesimpulan. Kalau nggak salah di ininya ada, Bu, di apa namanya, proposal yang ini ya, Bu, yang skripsi yang dalam bentuk makalahnya kalau nggak salah ada, cuman di sini mungkin berarti harus dicantum. dicantumkan gitu, Bu. Iya, harusnya kan kompak ya antara PPT dengan makalah ya. Iya, mungkin biar nggak terlalu banyak gitu mungkin PPT-nya. Asal. Ya, nanti dilengkapi ya. Jadi yang dikumpulkan di buku C nanti saya harap yang sudah lengkap ya. Iya, Bu.
Ya, Bu. Mungkin Oke. sekian dari Terus? kelompok kami. Boleh ditutup, Bu? Ya, silakan. Oh iya. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh gimana, Ceh? Ya, Bu. Aceh baik-baik saja? Oh, baik, Bu. Malah aman-aman aja, Bu. Nggak berlaku PSBB di sini, Bu. Ya, tapi jangan keluyuran ya. Ya, udah terlanjur, Bu, keluyuran. Karena nanti kalau datang ke Gresik, kita isolasi dulu ya. Kita lakukan. Oke, Bu. Siap. Oke, selanjutnya. Mas Riza, sudah siap atau ke Mas Yuda dulu? Bisa Mas Riza skip sudah? dulu aja, Bu. Soalnya ini Oke. mau itu semua. Ya, nggak apa-apa ya. Yuda, kelompoknya Mas Yuda? Tapi insya Allah habis kelompoknya Mas Yuda udah selesai. Ini saya Oke. juga nggak bisa lama-lama soalnya lampu mati juga, Bu. Oh iya, oke. Silahkan. Mas Yuda, halo. Yuda, Mas Yudanya tiba-tiba keluar, Bu, tadi, Bu. oke. Kelompoknya Fuad aja ya. Kelompoknya Fuad sudah siap. Hadir, Bu. Oke, sudah siap Fuad. Sudah, insya Allah. Oke, oke, silakan dipresentasikan. Bentar, Bu, bentar. Oh ya, kalian hari Kamis pagi kosong nggak? Besok. Ada kelas, Bu. Ada kelas. Saya ingin melanjutkan yang belum itu saya lanjutkan biar segera selesai. Kelasnya sampai jam berapa? Habis kelas itu ada kelas lagi, Bu. Banyak banget ya. Iya. Kosongnya kapan dong? Jumat pagi? Terserah anak sih, Bu. Kalau maksudnya kalau kosong, jadi saya lanjutkan. Jadi nanti minggu ke-14 kita selesaikan di minggu ini. Di minggu selanjutnya ini yang kita atur jadwal lagi karena ini sudah lebih cepat dari kelas satunya. Kalau sampai kelas satunya baru presentasi dua kelompok sehingga masih kurang 3 atau 4 kelompok gitu. Ini bagus lebih cepatnya, nanti bisa kita buat latihan soal ya, nanti minggu ke-15. Gimana? Hari Kamis, hari Jumat pagi ada agenda nggak? Kalian kalau bangun tuh jam berapa sih? Oke, ini sudah siap ya. Oke, silakan sambil menunggu kesepakatan. Tadi kita sambil Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang
optimasi penugasan menggunakan metode Hungarian pada CV LNG Express Malang, kasus minimasi. Ini nama kelompok saya, anggota. Next. Sebelum itu saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu yang pertama masalah penugasan merupakan masalah khusus dari pemrograman linear atau linear programming dengan tujuan untuk mencari keuntungan maksimal dengan biaya atau waktu seminimum mungkin. Jadi nanti akan ada data awal yaitu dari optimasi penugasan metode Hungarian pada CV LNG. Ini nanti data express yang sebelum menggunakan metode Hungarian. Kemudian salah satu teknik penyelesaian masalah penugasan adalah dengan menggunakan metode Hungarian. Jadi nanti akan dibandingkan data awal sebelum metode Hungarian dengan Hungarian method. Dan ini ada apa? Dan CV LNG Express adalah sebuah unit usaha di bidang layanan jasa pengiriman atau pengantar barang. Mungkin akan dijelaskan rumus masalah oleh Mas Diki. Nah, untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana mendapatkan hasil optimal dalam penugasan karyawan dari minimum waktu penyelesaian pekerjaan dengan metode Hungarian. Nah, selanjutnya yaitu pada batasan masalahnya. Bisa next, Mas. Ya, batasan masalahnya ini yaitu data diambil dari perusahaan berupa rata-rata waktu dan biaya yang telah digunakan. Selanjutnya, lalu tujuan dari ini adalah untuk mengetahui hasil optimalisasi penugasan karyawan dengan melihat dari waktu penyelesaian minimum pekerjaan dan biaya produksi minimum dengan menggunakan metode Hungarian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Jadi yang pertama itu mengambil data karyawan dari CV LNG Express Malang dan melakukan percobaan dari 6 karyawan ke 6 tujuan. Kemudian yang kedua, menghitung waktu optimal dengan meminimumkan waktu penyelesaian. Jadi untuk menghitung waktu ini tuh yang pertama membuat tabel penugasan, kemudian yang kedua itu menghitung untuk setiap baris. Jadi mencari nilai terkecil dari tiap-tiap baris. Setelah itu, setelah mencari nilai terkecil itu kurangkan semua nilai pada tiap-tiap baris dengan nilai terkecil. Nah, secara sistematis bisa ditulis seperti ini, CIJ dikurangi min CIJ, J. Jadi CIJ ini tuh nilai dari kolom dan baris pada tabel tersebut dikurangi dengan min. Min itu nilai terkecil dan J itu menandakan baris. Kemudian yang ketiga itu untuk setiap kolom kurangkan waktu terpendek dalam tiap kolom tabel yang diperoleh dari langkah kedua dari semua waktu dalam kolom tersebut. Jadi jika di kolom ada yang belum dikurangi atau belum ada nolnya, itu nanti dikurangi dengan nilai terkecil. Sama seperti pada setiap baris tadi. Selanjutnya, periksa apakah solusi layak sudah optimum. Pemeriksaan dilakukan dengan menggambarkan garis-garis vertikal ataupun horizontal yang melewati nilai 0. Nah, jika jumlah garis itu sudah terbentuk, maka jumlah garisnya itu harus sama seperti jumlah baris ataupun kolom. Next. Jika solusi untuk waktu penyelesaian optimal belum diperoleh, pilih waktu terpendek yang diperoleh pada langkah keempat yang tidak dilewati garis. Jadi pilih nilai yang paling terkecil yang tidak dilewati garis itu, kemudian gunakan waktu paling pendek itu tadi untuk mengurangi
waktu yang tidak terlewati garis. Kemudian ulangi langkah keempat sampai tabel itu optimum. Dan yang terakhir itu menganalisis pembagian tugas sesuai dari segi waktu yang paling optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadli. Jadi ini adalah waktu pengantar barang dalam menit. Ini adalah data yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ini ada data awal. Dan ini adalah waktu perhitungan sebelum menggunakan metode Hungarian. Jadi total waktu optimal yaitu 121. Selanjutnya kita akan lanjut ke langkah-langkah pembahasan metode Hungarian. Jadi dari data yang sudah dituliskan, ini kita ambil nilai terkecil. Dari data yang telah dituliskan, kita memilih nilai terkecil dari KSA Sejajar. Ini kan nilai terkecil adalah 14, lalu di Noyo ini kan 18, Gadang itu 16, dan Tidar 15, Karangploso 19, dan Singosari itu 20. Jadi terus selanjutnya yang di sini itu jadi nilai terkecil kan 14, jadi satu baris ini tuh dikurangi 14, jadi 20 dikurangi 14 yaitu 6, dan seterusnya. Jadi 14 dikurangi 14 0, dan akan berlanjut iterasi yang sama di Noyo juga. Jadi di Noyo ini kan 18 dikurangi 18 0, dan 20 dikurangi 18 yaitu 2, dan seterusnya. Berlaku juga untuk Gadang, Tidar, Karangploso. Jadi yang belum, terus kemudian yang di langkah tabel 4.4 ini kan yang belum ada nilai nolnya kan yang di kotak ini ya. Terus kemudian dipilih kolom yang nilainya terkecil. Jadi kolom ini nilai terkecil adalah 1. Jadi semua angka di kolom ini itu dikurangi 1. Jadi 7 dikurangi 1, 6 yang akan hasilnya nanti di sini. Jadi berlaku juga untuk yang di kolom ini. Yang paling terkecil adalah angka 3. Jadi 9 dikurangi 3 nanti ya hasilnya 6 ini. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Fuad. Untuk selanjutnya pada tabel 4.5 yaitu merupakan langkah ketiga, di mana setelah didapatkan nilai dari hasil pengurangan kolom-kolom sebelumnya, ini melakukan tes optimalisasi dengan menarik garis sejumlah minimum, baik itu garis horizontal ataupun garis vertikal. Kemudian untuk mendapatkan seluruh elemen itu yang bernilai 0 terbanyak. Didapatkan garis vertikal dan horizontal seperti pada gambar tabel. Nah, dalam penugasan optimal ini akan terpenuhi jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Dikarenakan di sini belum memenuhi, maka setelah itu melakukan revisi total opportunity, yaitu dengan memilih nilai terkecil yang belum terliput oleh garis. Dalam tabel ini didapatkan nilai terkecilnya 1, di situ ditandai dengan warna kuning. Kemudian nilai 1 itu akan dikurangi dengan seluruh nilai elemen nilai yang belum terkena oleh garis. Lalu lanjut pada tabel 4.6. Dalam langkah keempat ini hasil perhitungan dari kolom sebelumnya dilakukan tes optimalisasi kembali dengan menarik sejumlah garis minimum, yaitu didapatkan garis sebelah kiri sendiri yaitu kolomnya Agus. Kemudian perlu diperhatikan juga, next Mas. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa dari pemilihan penugasan ini dilakukan dengan memilih nilai 0 yang terbanyak. Di situ lagi 0 terbanyak. Bagaimana Bu?
Masa dari angka 0 yang terbanyak? Oh ya, nilai yang minimum dinilai dari tabel Maastricht-nya, Bu. Jadi di sini kita memilih kan dipilih dari nilai terkecil yang paling kiri sendiri, paling atas. Di sini kan ada tabel sawo jajar di kolomnya Yoyong. Ini nolnya cuma 1, itu dipilih pertama. Kemudian diperhatikan kembali untuk bawahnya apakah ada nilai nol lainnya. Ternyata ada di barisnya tujuan gadang. Nah, ini untuk tujuan gadang ini otomatis nilai nolnya dicoret. Nah, kemudian memperhatikan dari barisnya gadang itu tadi, otomatis kan dari 2 nilai nol sebelumnya kan tinggal 1. Nah, itu ditandai lagi dengan warna kuning bahwa nilai dari Mas Agus itu sudah terpilih. Kemudian nilai 0 yang atasnya dari tujuan Dinoyo itu disilang, Bu. Kemudian didapatkan lagi dalam baris Dinoyo, kolomnya Wanto itu ada nilai 0 yang belum terpilih, di situ ditandai. Jadi sudah didapatkan nilai 0 dari kolom Yoyong, nggak ada kolom Agus dan kolom Mas Wanto. Kemudian ngelihat dari baris keempat, di situ cuman ada nilai 1 dan di kolomnya Mas Sunar. Nah, di kolomnya Sunar ini ada nilai 0 yang lain dari baris Karangploso. Nah, otomatis dari baris sebelumnya kan sudah dari kolom sebelumnya sudah terpilih, maka di baris Karangploso ini punyanya Mas Sunar ini harus disilang. Jadi nilai yang lainnya seperti kolom Bayu Karangploso ini nolnya 1 dan Rudi Singosari ini nolnya juga 1, otomatis langsung terpilih. Sehingga didapatkan hasil akhir dari waktu masing-masing karyawan untuk mengantarkan barang dengan mendapatkan waktu yang lebih minimum dari waktu sebelumnya yang sebelum menggunakan metode Hungarian. Jadi dengan Mas Agus itu dengan waktu tujuan gadang 17 menit, Yoyong Sawo Jajar 14 menit, Bayu Karangploso 19 menit, Rudi Singosari 21 menit, Wanto Dinoyo 21 menit, Sunar Tider 15 menit. Sehingga total waktu optimalnya 107 menit dari waktu sebelumnya 120 ya. 121. Oke, bagus. Kesimpulannya dilanjutkan oleh Mas Andri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dari data tersebut, total waktu karyawan CV LNG Express dalam mengantar barang adalah 121 menit. Sedangkan total waktu setelah menggunakan metode Hungarian adalah 107 menit. Dengan metode Hungarian ini, waktu pengantaran barang lebih optimal. Oke, terima kasih. Oh iya, saya baru kebaca catatannya, Mbak Elisa. Kalau nggak salah kontribusinya dibikin ini ya, bikin PowerPoint ya? Masih ada nggak orangnya? Bukan PowerPoint, Bu, tapi file Word-nya, Bu. Dokumen. File Word-nya? Iya. Jadi ikut berkontribusi ya? Ya, ikut, Bu, dia. Oke, udah berarti nggak usah presentasi lagi ya. Sampaikan ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok terakhir. Boleh ditutup ini, Bu? Boleh, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu merupakan pertolongan dari Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Biasa ya. Oke, selanjutnya kembali ke Mas Riza dan kawan-kawan. Apa sudah siap Mas Riza? Mas Yuda? Sudah? Sudah siap Mas Yuda? Saya cek lagi absennya ya. Bagus Anggit sudah masuk atau tadi sempat masuk? Yuda tadi ada ya? Yon, apakah ada Yon? Ada, Andri Nur Hidayat ada. Faris ada, Faris? Tadi sempat masuk nggak? Faris ini Bu, kayaknya lampunya mati Bu, karena iya, saya cek nggak belum. ini. Farhan ada, Ihsan ada nggak? Zidan nggak ada juga? Ada Bu. Siapa itu? Ihsan? Ihsan, oke. Ya, Bu. Zidan ada Zidan? Zidan juga nggak bisa hadir Bu, karena Zidan satu tempat sama Faris Bu. Jadi lampunya sama-sama mati. Di negara mana itu? Di negara Gresik bagian selatan Bu. Oke. Oke. Irgi ada Irgi? Enggak, Mas Yudayat ada. Oke, silakan dilanjutkan. Mas Yuda sudah siap Mas Yuda? Ini Riza udah masuk. Riza udah siap? Mau Riza dulu atau Yuda dulu nih? Kelompok ini cukup dekat ya, biasa. Ya, Riza sudah siap? Baterainya udah habis. Walah, ya udah. Boleh nanti di presentasi selanjutnya aja ya, boleh live dulu. Kelompoknya yang sudah presentasi, misalkan fotonya terbatas, boleh live ya? Ini saya boleh. Silakan. Boleh, silakan. Mas Yuda, berarti kelompoknya tinggal Yuda aja ya Mas Kiki ya nih ya? Ihsan Abdullah. Terus Yon. Oh, masih ada 2 kelompok harusnya. Satu kelompok ada 2 kelompok. Tinggal 1 kelompok aja. Kelompoknya satu ya. Kelompok Mahir ini harusnya ada Yon, ada Aula, ada Anggit. Mas Ihsan tadi ada, Mas Ihsan? Atau mau presentasi dulu, siapa yang kerjakan silakan presentasi, yang lainnya nanti biar kerjakan topik lain. Gimana? Bu, ini boleh les nggak Bu? Boleh, silakan. Yang sudah presentasi silakan boleh les. Ya. Tapi saya minta pendapatnya tuh loh. Presentasi selanjutnya hari apa bisanya? Besok siang dah. Besok siang bisa nggak? Besok siang jam berapa ya Bu? Ya, seperti ini, jam 1. Jam 1. Kosong sih Bu, tapi mungkin teman-teman yang lain nggak tahu bagaimana. Teman-teman yang lain bagaimana? Besok berarti tinggal melanjutkan presentasi yang belum. Itu sudah masuk minggu ke-14 ya. Jadi minggu ke depan itu ya gimana? Insya Allah bisa Bu. Oke, besok ya, lanjut besok ya. Jadi Mas Ihsan mau presentasi besok atau hari ini? Ibu. Ini ada Kakak Yon. Gimana Kakak Yon? Apa kabar? Itu. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan kita itu presentasinya kan di laptopnya Mas Yuda. Nah sekarang laptopnya Mas Yuda itu jaringannya itu susah Bu. Jadi ya. Udah nggak apa-apa. Berarti presentasi besok ya jam 1 ya. Oh iya Bu ya. Pastikan akibat mati lampu tidak ada, jadi silakan dicas dulu laptopnya. Tapi nggak perlu beli trafo ya. Genset nggak perlu. Pokoknya silakan lah. Ini aula sudah ada. Besok yang presentasi berarti tinggal kelompoknya Mas Yuda and the Gang dan kelompoknya Riza untuk perbaikan.
Jadi saya wanti-wanti mohon semuanya sudah standby dari jam 1. Ya. Semua sudah standby jam 1. Bagi yang kuotanya terbatas, silakan hadir di pertemuan awal untuk absensi saja dan boleh izin live terlebih dahulu. Itu, ada yang ingin ditanyakan untuk besok? Sudah, Bu. Nah, yang sudah presentasi hari ini, silakan filenya bisa dikirimkan ke Classroom besok, bisa ya? Pokoknya sebelum UAS, semuanya sudah diupload di Classroom. Oke? Oke, iya Bu. Bisa Bu. Oke, minggu ini adalah minggu ke-13, besok sudah minggu ke-14. Karena presentasinya sudah habis, nanti minggu ke-15 kita pakai untuk pembahasan soal-soal untuk persiapan UAS ya. Karena kelompok satunya, untuk kelas satunya masih kurang banyak yang presentasi ya. Kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Ada yang mau disampaikan? Bu, mau tanya Bu, untuk UAS-nya sendiri itu dimulai tanggal berapa Bu ya? Juli